Ya pemirsa, di sesi akhir ini terima kasih Anda masih senantiasa bersama kami dalam Kaltara Bicara. Dan tentunya pemirsa, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita pada sore hari ini. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan beberapa tanggapan yang luar biasa. Dan tentunya sebagai sesi penutup kita pada sore hari ini masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada kedua narasumber kita. Dan tentunya kita masih bertahan di Ibu Zunia dari sisi seorang psikolog ini. Nah ini tadi kalau kita sama-sama menyaksikan tanggapannya ini luar biasa sekali, dengan satu pertanyaan sudah menggunung sekali wawasannya ya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya, ini seberapa penting sebenarnya kolaborasi antara seorang ayah dan ibu dalam menciptakan pola pengasuhan yang sehat begitu? Ya. Silakan. Oke Mbak Linda, jadi ketika kita mau berfokus kepada kolaborasi ya, kita perlu tahu dulu kenapa sih kolaborasi ini penting. Nah, ayah dan ibu itu perlu kolaborasi bukan karena perannya sama, tapi justru karena saling melengkapi. Kita meyakini bahwa ketika ayah itu punya nilai-nilai yang saya bilang tadi ya, mampu memberikan nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, dan juga nilai-nilai yang mampu meningkatkan dari sisi keberanian dan sisi-sisi yang lain begitu ya. Dan kita juga membutuhkan peran ibu untuk bisa memberikan sisi yang lebih kepada sisi sensitivitas, kemudian juga sisi kehangatan dan seterusnya begitu. Nah, kolaborasi ini ketika disampaikan tadi sepenting apa? Jadi menariknya adalah Mbak Linda bahwa ada yang namanya pengasuhan ambivalen. Pengasuhan ambivalen ini adalah pengasuhan yang sifatnya ambigu. Ketika dua aktor yang terlibat dalam pengasuhan ini tidak mampu bekerja sama dalam mengasuh anak begitu. Dua aktor ini maksudnya adalah ayah dan ibu begitu ya. Ketika mereka berdiri pada pendirian masing-masing, misalnya ayahnya bilang A, ibunya bilang B gitu. Belum lagi nanti ada nenek kakeknya yang bilang C dan D begitu ya. Kebayangkan seorang anak itu pasti akan mengalami kebingungan. Mana nih yang benar? Mana nih yang harus diikuti begitu. Makanya kami berharap di dalam rumah dengan heterogenitas yang ada begitu ya, baik itu dari ayah, ibu dan juga kakek nenek dan seterusnya itu tadi, itu bisa mendiskusikan secara mufakat, bisa memusyawarahkan nilai-nilai yang disepakati bersama dalam mengasuh anak. Supaya nanti ketika ada yang bilang A itu didukung, dan ada yang bilang B itu didukung. Nah, kenyataannya ada beberapa kasus yang orang tuanya ini merasa benar sendiri. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang bilang A, mereka langsung membela di depan anaknya begitu. Jadi bilangnya B. Semoga tidak bingung ya dengan istilah yang saya sampaikan tadi. Nah, maksudnya apa? Kita perlu melihat kolaborasi ini sebenarnya kita bahas berfungsi untuk bagaimana anak bisa belajar membentuk karakter dia, begitu. Kalau misalnya mereka tidak bingung, itu akan membentuk karakter mereka sehingga nanti bisa utuh karakternya, begitu. Nah, tapi kalau yang terjadi ambivalen atau ambigu tadi, ya tentu perkembangannya juga akan menjadi dinamis dan nanti akan menyesuaikan lagi dengan faktor-faktor yang lain, begitu. Oke, luar biasa. Nah, ini dari sisi seorang psikolog. Nah, bagaimana kalau kita tanya kepada yang memang sudah sangat berpengalaman ya Bapak, sampai punya cucu ini tadi Bapak katakan. Nah, kalau dari Pak Fahri ini bagaimana? Apakah sudah menjalankan hal yang seperti dikatakan Ibu Zunia tadi sebagai seorang ayah dan kakek juga gitu ya? Sangat yakin dan pasti sudah ya. Ya, karena begini Mbak, keluarga yang ketahanan keluarga itu tergantung kepada keluarga itu sendiri. Ayah dan ibu ini mitra sebenarnya. Permasalahan keluarga jangan sampai anak tahu di dalam. Ada sebagian anak, ayah dan ibu berkelahi di depan anak. Ini ngajari yang tidak baik. Semua rahasia muncul di situ, anak tahu jadinya. Baik itu bahasa lisan, bahasa tubuh, anak tahu. Kecerdasan seorang anak, kemampuan IQ anak juga berpengaruh kepada kehidupan orang tua juga. Nah, ini penting sebenarnya. Nah, juga yang tak kalah pentingnya seperti Mbak tadi katakan, disampaikan oleh Mbak tadi, saya mungkin bisa menambah ya Mbak ya.
kolaborasi antara ayah dan ibu itu wajib hukumnya, memang wajib hukum, saling mengisi antara satu dengan yang lain. Saya yakin peran ayah sebenarnya lebih besar daripada ibu, Pak, dalam hal ini. Peran ayah. Tapi terkadang ayah ini juga instan, kepingin cepat selesai permasalahannya, dan jarang mendengar keluhan anak. Karena kesibukan dan sebagainya. Ya, ini terjadi pada kita sebenarnya. Ya. Begitu di luar kesadaran, apa yang diceritakan oleh si ayah, kau yang nguruslah sama si ibu. Ibu bingung juga. Nah, ini juga terkadang keluarga juga, Pak, bukan hanya sebatas itu, tapi juga ada yang disebut dengan ilmu keluarga juga. Apa itu ilmu keluarga? Ya, kebersamaan tadi, Pak. Saling mendukung satu sama yang lain. Makanya program pemerintah baik pusat, provinsi, di daerah itu bukan membatasi anak KB, bukan. Sebaiknya juga diatur anak ini. Ya, bukan, kan ada nih filosofi KB, dengan KB kita hanya 2 anak cukup. Tidak 2 demikian nih. KB hanya mengatur. Mengatur saja itu. Artinya ada nih kebiasaan setahun sekali, setahun. Ya sebaiknya kalau 5 tahun kan bagus juga, Pak. Aturannya lebih sehat, lebih teratur dan sebagainya. Nah, makanya bagi pemirsa semua mungkin yang sudah ya mengalami peristiwa seperti ini, ya ada yang lebih ngiris, Mbak. Ya. Ibu psikolog. Ada ibu dan ayah berpuasa sampai 10 hari, tidak negur. Berpuasa. Jadi puasanya itu bukan makan minum, tapi puasa tidak bicara. Ini juga anak juga jadi bingung. Pasti mengatakan contoh yang tidak baik. Anak mau menyampaikan sesuatu kepada ayah. Ayah juga tidak berinteraksi dengan si ibu. Iya. Kenapa? Puasa tadi. Bertengkar dan sebagainya. Ini juga pengaruh secara psikologis dan mental. Makanya peran ibu dan ayah dalam keluarga itu sangat penting sekali. Saling dukung-mendukung. Ya. Mengisi mana yang kurang. Ya. Ayah harus hadir. Makanya pemerintah pusat dengan waktu itu, Pak, programnya negara harus hadir. Iya. Ya. Bukan hanya negara, ayah juga harus hadir kemana-mana. Ya, ngantar anak ke sekolah. Bukan hanya ibu, kau antarlah sudah. Tapi ayah juga harus ngantar, Pak. Ya, begitu ya. Nah, itu juga bagian daripada siklus kehidupan yang hakiki. Makasih, Mbak, itu. Iya, nah ini masih tahan dulu ya Bapak ya, karena kita masih ada beberapa pertanyaan buat Bapak. Dan ini tadi yang di sesi pertama tadi Bapak juga sudah mengatakan ada beberapa program dari pemerintah yaitu Gemas itu ya Pak ya. Nah, apakah ada program pemerintah lainnya yang sedang dijalankan saat ini untuk kepada para ayah yang ada di Indonesia, terkhususnya Kalimantan Utara ini sendiri, dan juga bagaimana dari cara pemerintah ini agar mengajak para ayah lebih rutin untuk mengikuti program ayah di Kaltara ini, Pak? Terima kasih, Mbak. Secara spesifik, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pak, dalam hal ini adalah bidang DPD PKB, ya, Mbak, ada yang namanya itu program Kampung KB tadi saya katakan. Kampung KB itu bukan kampung keluarga berencana, tapi kampung KB itu keluarga yang berkualitas. Bagaimana yang berkualitas? Nah, di suatu desa terbentuk yang namanya Kampung KB, keluarga berkualitas. Ada ketuanya, Mbak. Ketua Kampung KB-nya. Apa di situ perannya beliau? Mengajak kepada masyarakat setempat, mengedukasi kepada masyarakat setempat terkait dengan masalah kesehatan untuk anak kita, terkait dengan stunting dan sebagainya itu. Nah, setiap 3 bulan sekali Ketua Kampung KB ini, Pak, itu ada pertemuan khusus dengan kepala desanya. Apa sih yang kurang di kampung kita? Nah, dari program desa, Mbak, di desa ini ada yang namanya anggaran dana desa. Biasa membantu kepada kampung KB-nya terkait dengan ketahanan keluarga tadi, istilah bantuan sosial. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pak, waktu tahun 2020 kami masih ingat, itu kita ada bencana nasional jenis bulan COVID. Ya. Yang terdampak bukan masyarakat Madani saja, tapi juga masyarakat Kampung KB.
yang di mana-mana terdampak itu, Mbak. Makanya pemerintah waktu itu menggencarkan bantuan sosial terkait dengan bantuan sosial itu yang menyangkut masalah ketahanan keluarga, gizi dan sebagainya. Makanya sekarang kalau nanti teman-teman barangkali ya, ada butuh semacam informasi terkait dengan masalah kampung KB, itu di desa sudah ada pengurusnya. Bahkan di SK-kan tuh, Pak. Siapa ketuanya, siapa sekretarisnya. Pertanyaannya, digaji tidak digaji, itu ada ikhlas seikhlas-ikhlasnya demi kebesaran rakyat semua itu. Makanya pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini DB3BKP ya, selalu concern mengajak masyarakat untuk menciptakan keharmonisan keluarga di desa-desa. Per sebulan sekali kami hadir di kampung desa, di kepala desa, memantau kembali, menanyakan sampai di mana Pak kampung KB kita. Ada yang mengatakan bagus Pak, baik-baik saja. Ada yang mengatakan masih kurang-kurang baik saja. Nah ini, ya. Makanya sekarang di desa-desa seluruh Kalimantan Utara itu sudah memiliki yang namanya kampung KB kepengurusannya. Bertanya terkait dengan masalah gizi, terkait dengan masalah ini Pak, data kependudukan, mereka juga punya. Ibu yang hamil, mereka punya semua. Jadi bukan hanya Dukcapil punya data, tapi kampung kami juga memiliki data di desa itu. Begitu bagus ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak untuk tanggapannya, dan juga sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin saya akan memberikan waktu yang cukup singkat gitu kepada Ibu Zonia juga nanti bisa menanggapi, dan juga Bapak Bari juga nanti bisa menanggapi. Nah, ini sebagai penutup, ini apa pesan dari Ibu Zonia selaku dari sisi psikolog ya, dan ini kepada para ayah dan keluarga di Kalimantan Utara dalam membangun keluarga yang harmonis, tangguh, dan juga berkualitas. Silakan. Oke, sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional untuk seluruh pemirsa yang ada di Kalimantan Utara, bahkan di seluruh Indonesia. Realitanya di lapangan memang tidak semua ayah itu punya fleksibilitas waktu ya. Kita menyadari itu, mungkin ada yang pulang ke rumah itu saat anaknya sudah tidur karena shift malam, atau justru ada yang harus bekerja pagi di saat matahari belum terbit. Kita tuh selalu bertanya gitu ya, apa penyebab dari kondisi tersebut atau kondisi fatherless. Nah, kita menyadari bahwa mungkin pertanyaannya perlu diganti. Bukan mengapa ayah ini kurang terlibat, tapi apakah kita semua ini sudah hadir untuk mewujudkan keterlibatan ayah tersebut. Karena ini juga berkaitan dengan dukungan sistem, bagaimana pembagian sistem kerja tadi gitu ya Mbak ya, dan juga bagaimana budaya, dan juga bagaimana faktor sosial yang ada. Dalam kondisi Hari Keluarga Nasional ini kami ingin menyampaikan bahwa keluarga itu adalah tempat pertama bagi anak untuk bisa belajar tentang kehangatan, cinta, dan kasih sayang, begitu. Kami ingin mengatakan bahwa keluarga itu tidak ada yang sempurna. Dan tidak ada keluarga di dunia ini yang tidak punya masalah begitu. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi masalah-masalah yang ada. Kita berharap bahwa ayah di dunia ini atau ayah yang ada di Kaltara ini khususnya itu bisa terlibat bukan secara sempurna, karena tidak ada ayah yang sempurna, tapi ayah yang bisa hadir secara utuh untuk anak. 5 menit saja. Hadir secara utuh untuk anak, misalnya dengan pelukan, dengan mendengarkan, dengan bisa berkomunikasi secara bermakna tanpa adanya distraksi atau tanpa adanya gangguan apapun gitu. Sehingga nantinya dari keterlibatan yang utuh tersebut bisa membantu dalam perkembangan anak lebih komprehensif dan juga lebih berkualitas. Begitu. Oke, luar biasa sekali tanggapannya. Apakah Bapak juga menyetujui dengan tanggapan tersebut? Sangat setuju. Oke, berarti sudah kita bisa katakan satu jawaban ya Bapak ya? Bisa nambah. Oke, boleh silakan nambah Bapak. Terima kasih. Ini mungkin akhir dari pertemuan kita semua. Saya terima kasih banyak kepada pihak TVRI. Paling tidak ini memberikan salah satu pencerahan, memfasilitasi program pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk disampaikan kepada seluruh rakyat yang ada di Kalimantan Utara. Satu kata Mbak, Hari Keluarga Nasional, ayah harus hadir. Apa yang saya katakan ini terakhir barangkali kita berpijak kepada semboyan Bapak Ki Haji Dewantoro.
Yang pertama, ayah jadilah ingar sosung tulodo. Ya, di depan ayah seorang guru harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Ayah di tengah, ing madyo membangun karso. Di tengah harus membangkitkan ide inovatif dan prakarsa, membangkit kepada anak kita semua. Yang terakhir barangkali ini, ya, Tut Uri Handayani, lambang yang begitu bagus Mbak ini. Di belakang mari kita dorong anak kita supaya anak kita menjadi generasi emas di 2045. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bapak sebagai penutup tanggapan kita pada sore hari ini dan juga Ibu Zunea, terima kasih untuk tanggapannya dari sisi psikologis gitu. Dan tentunya jangan lupa pemirsa untuk hadir terus dalam edisi Kaltara Bicara yang selanjutnya. Saya Herlinda Iko pamit undur diri dari hadapan pemirsa, sampai jumpa dan selamat sore. Terima kasih.